Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Kita bertemu kembali di kanal YouTube HKBP Limo untuk renungan pagi tanggal 24 Agustus tahun 2022. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita tertulis dari 1 Korintus 2 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita sangat senang ketika kita memiliki Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus, yang datang ke dunia ini, berinkarnasi menjelma menjadi manusia, menyatakan apa yang telah dinubuatkan sebelum perjanjian baru. Di masa-masa para imam, para pemberita firman Tuhan sudah menubuatkan kehadirannya. Oleh karena itu, di dalam perkataan dunia sering kita mendengarkan tak kenal maka tak sayang. Itu adalah ungkapan dunia. Tetapi berbeda dengan kita mengenal Kristus, bahwa sebelum dunia ini diciptakan, kita sudah dikenal Kristus dan kita adalah ciptaannya. Oleh karena itu, kita harus menyadari bahwa mengenal Kristus adalah Tuhan kita, itu jauh lebih menyempurnakan bagaimana iman kita percaya kepada Tuhan. Melalui kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita melalui firman-Nya, tentu kita bisa memahami siapa karakter Tuhan sebenarnya. Karena kita mengetahui Tuhan yang kita sembah, bukan meraba-raba. Oleh karena itulah, maka kita percaya kepada Kristus dan kita bangkit bersama Kristus, dan kita diberi kuasa untuk menguasai pikiran hati kita. Kenapa? Karena tuntunan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu sendiri yang memperkenalkan karakter pribadi Tuhan kepada kita orang yang percaya. Oleh karena itu Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, kalau manusia rohani kita sangat tergerus oleh kebiasaan kita yang senang dengan manusia duniawi, maka akan membuat kita menjadi galau. Dan kita sering mengedepankan hidup di dalam kesombongan, keangkuhan dan lain sebagainya. Itulah hikmat duniawi. Oleh karena itu di dalam firman Tuhan pagi hari ini mengatakan bahwa siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga dia dapat menasihati dia. Oleh karena itu kita tidak akan pernah bisa mengetahui pikiran Tuhan kalau manusia rohani kita sudah tidak lagi hidup di dalam kebenaran. Oleh karena itu Bapak Ibu terkasih, betapa indahnya persekutuan kita memuji Tuhan, berdoa kepada Tuhan ketika hidup rohani kita selalu mengumandangkan bagaimana Kristus hidup di dalam jiwa kita oleh karena tuntunan Roh Kudus. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, baiklah kita menyatakan bahwa firman Tuhan itu ialah amin. Dan kita yakin bahwa firman Tuhan membentuk kita menjadi manusia baru, meninggalkan manusia lama. Karena firman Tuhan kita itu adalah menjadi kehidupan kita, tuntunan kita selama kita masih menjalani hidup ini. Oleh karena itu tidak akan pernah ada lagi rasa galau, tidak ada rasa kekhawatiran, karena firman Tuhan itu menjadi kekuatan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, renungan pagi hari ini sangat relevan bagi kehidupan kita. Karena bukan lagi manusia lama yang kita kedepankan, tetapi manusia baru. Karena kita bukan lagi ciptaan lama, tetapi kita adalah ciptaan baru. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita mengimani bahwa Kristus itu adalah Tuhan kita, bahwa kita akan bisa mengenal. Karena kita bukan lagi disebut sebagai hamba, tetapi sahabat. Karena seorang Tuhan tidak akan pernah memperkenalkan bagaimana seorang dirinya hamba, tetapi sahabat, dia akan memperkenalkan semua yang ada pada dirinya. Oleh karena itu kedekatan kita, kerendahan hati kita itu adalah salah satu tuntutan hidup orang yang percaya di hadapan Tuhan, supaya kita mampu mengenal dan melihat karakter dan ciptaan Tuhan. Dan itulah yang menjadi renungan kita pagi hari ini. Baik kita secara lahiriah kita mengenal ciptaannya melalui seluruh ciptaan Tuhan dan segala isinya, ada lagi yang lebih mengutamakan bagi diri kita, yaitu ketika Roh Kudus itu mewahyukan Kristus itu sebagai Tuhan, maka kita bisa bangkit bersama.
Dan itulah keyakinan orang percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu terkasih, apa yang bisa kita dapat dari renungan firman pagi hari ini? Yang pertama, marilah kita merendahkan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan dan menyerahkan hidup kita. Karena kita adalah milik Tuhan, untuk kita bisa mengenal siapa Allah Bapa itu sebenarnya melalui Yesus Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, marilah kita selalu meyakini firman Tuhan itu adalah bagian tuntunan hidup kita, supaya kita tidak lari daripada jalan kebenaran yang Tuhan janjikan buat kita. Karena melalui firman Tuhan kita akan bisa menyangkal setiap apa yang ditawarkan oleh dunia ini yang bisa merusak cara berpikir kita. Yang terakhir adalah di mana kita kita harus tetap yakin bahwa firman Tuhan itu membuat kita menjadi rendah hati di dalam Tuhan. Karena dalam Filipi 2 ayat 5, hendaklah hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan seperti di dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu kita yakin dan percaya, orang yang percaya kepada Tuhan dan meyakini bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupnya, dia akan menempuh jalan yang benar. Dan dia akan mengatakan bahwa Tuhan adalah semangatku dan Tuhan adalah pelindungku, dan kepadanya aku bermazmur dan bersyukur di dalam kebenaran. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, karena pagi hari ini kami telah dibangunkan dari tempat tidur. Kami boleh kembali mau beraktivitas. Semuanya itu karena kemurahan hati-Mu Bapa. Kami serahkan hidup kami melalui firman-Mu, supaya kami semakin mengenal Engkau. Karena Engkau adalah Tuhan kami yang hidup di dalam jiwa kami, yang menuntun kami menjadi anak-anak terang karena kuasa pimpinan Roh-Mu. Oleh karena itu kuatkan kami Bapa, hadirlah di dalam jiwa kami. Bapak, kami juga berdoa buat seluruh keluarga demi keluarga yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Sebelum beraktivitas, kami serahkan ke tangan-Mu. Tuhanlah yang menuntun mereka melakukan aktivitas sehari-hari, dan berkat yang hanya kami terima dari Tuhan. Kami juga berdoa buat anak-anak seluruh keluarga kami, supaya mereka Engkau berkati baik dalam studi, mencari pekerjaan, dan aktivitas yang lain. Kami juga berdoa buat saudara-saudari kami mungkin yang masih terbaring oleh karena penyakit di tempat tidur mereka. Tuhan, kuatkan mereka, berikan perlindungan-Mu, berikan kesembuhan melalui kesehatan yang Tuhan berikan melalui para medis. Tuhan, kami serahkan hidup kami mulai pagi hari hingga sore nanti. Sepenuhnya hidup kami serahkan ke tangan-Mu. Engkau menguatkan kami melakukan apa yang Kau kehendaki melalui hukum firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan telah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu terkasih. Selamat beraktivitas buat kita semua. Tuhan memberkati.